Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Kinanti Wijaya MSc, selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan di Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, Diaul Karimah, dan rekan saya, Agung Rohmat Purba, Fajar Aleha Reva, dan Togi Chandra Siombing. Biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa dengan SBY, lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Beragamakan Islam. Pensiunan Jenderal berbintang 4 ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Sukojo dan Siti Habibah. Darah prajurit menurun dari sang ayah yang pensiun sebagai Letnan 1, sedangkan ibunya, Siti Habibah, adalah putri salah seorang pendiri pondok pesantren Tremas. Istri beliau bernama Kristiani Herawati atau yang dikenal dengan nama Ani Yudhoyono. Ibu Ani Yudhoyono merupakan putri ketiga dari almarhum Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dari pernikahan beliau dengan Ani Yudhoyono, SBY dikaruniai 2 orang putra, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Ia merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara di Magelang, yang mengikuti serta menyamai jejak dan juga prestasi SBY di dalam bidang militer. Agus Harimurti juga lulus dari Akmil pada tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa. Kemudian putra kedua yakni Edi Baskoro Yudhoyono merupakan lulusan dari Nanyang Technological University dalam bidang ekonomi dan berkecimpung di dunia politik. SBY menjadi Presiden Indonesia ke-6. Pada akhirnya, saat pemilu presiden berlangsung pada putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala pada saat itu berhasil meraih kepercayaan dari mayoritas masyarakat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%. Pada tanggal 20 Oktober 2004, beliau secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Setelah akhir jabatannya pada tahun 2009, beliau kemudian mengumumkan akan maju lagi sebagai calon presiden dengan yang didampingi oleh Budiono sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Demokrat. Setelah pemilihan umum yang dilangsungkan pada tahun 2009, SBY kemudian terpilih kembali untuk yang kedua kalinya sebagai presiden dengan masa jabatan dari tahun 2009 hingga 2014 bersama Budiono sebagai wakil presiden. Masa kepemimpinan. Masa kepemimpinan SBY sendiri terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, SBY dan Yusuf Kala pada tahun 2004 sampai 2009. Yang kedua, SBY dan Budiono pada tahun 2009 sampai 2014. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Yusuf Kala berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kala mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Yang berikutnya misi. 1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Politik dalam pemilu legislatif 2004. Partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono adalah Partai Demokrat meraih 7,45% suara. Pada periode kepemimpinan yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala, Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono
melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. SBY dan JK sungguh memiliki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young. Masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presidennya Budiono. Pemerintahan SBY Budiono berlangsung dari 2009 sampai 2014. Dalam pemerintahan ini, Presiden SBY bersama wakilnya Budiono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi: terwujudnya Indonesia maju, adil dan makmur. 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Misi: mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. 1. Melanjutkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance. 3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa. 4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan pemberantas korupsi. 5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain. Maka pembangunan masih adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya, yaitu Budiono, dan kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinan yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden SBY Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional masa Presiden SBY. Keadaan politik yang terjadi di Indonesia. Perkembangan politik masa SBY JK, pembentukan Kabinet Bersatu. 1. Pada periode kepemimpinan yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. 3. Pada 7 Mei, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk yang kedua kalinya. Yang berikutnya, perkembangan politik masa SBY Budiono. 1. Pembentukan Kabinet Bersatu Jilid 2 merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusung pasangan SBY Budiono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR, yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB, ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya. Tim sukses pasangan SBY Budiono pada Pilpres 2009 serta kalangan profesional.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu 2 diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2000 dan dilantik sehari setelahnya. 1. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY dan Menteri Keuangan. Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para Menteri Keuangan. 2. Menganut konsep Trias Politika. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Perkembangan ekonomi masa SBY JK. 1. Mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan minyak atau BBM. 2. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. 3. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Yang berikutnya, perkembangan ekonomi masa SBY Budiono. 1. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. 2. Meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan peningkatan penyaluran modal usaha. 3. SBY pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK dan juga secara konsisten memberantas korupsi. Perkembangan sosial pada masa SBY JK. 1. Penurunan pengangguran terus menurun dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. 2. Penurunan angka kemiskinan dari 16,7% tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Memperbaiki keadaan Aceh setelah porak-poranda diterjang tsunami pada tahun 2004. Tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. 4. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Berikutnya, perkembangan sosial pada masa SBY Budiono. 1. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. 2. SBY telah membuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. 3. Melaksanakan program-program pro rakyat seperti BLT, BOS, beasiswa, Jamkesmas, PNPM untuk perekonomian rakyat. 4. SBY pro terhadap pemberantasan korupsi dan dengan dibentuknya KPK dan secara konsisten memberantas korupsi. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintahan negara lain. Contohnya sebagai berikut. 1. Klaim batik Jawa oleh Adidas. 2. Klaim angklung oleh pemerintahan Malaysia. 3. Klaim gamelan oleh pemerintahan Malaysia. 4. Badik tumbuk lada oleh pemerintahan Malaysia. 5. Naskah kuno dari Riau oleh pemerintahan Malaysia. Namun, di masa ini terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Perkembangan pendidikan masa SBY JK. 1. Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. 2. Meneruskan dan efektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009. 3. Membangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah. 4. Penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Perkembangan pendidikan masa SBY Budiono. 1. Pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental, kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas
agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. 2. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen, serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. 3. Program sertifikasi guru untuk menjaga mutu juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru, termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa. 4. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Dalam masa pemerintahan SBY, pertahanan dan keamanan sudah baik. Namun pada pemerintahannya banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia. Misal, Amrozi, Imam Samudra. Namun dengan kerja keras dan bantuan dari pemerintah, misal Densus 88, terorisme mampu dibasmi. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY. Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam kemanunggalannya dengan rakyat mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional, serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkokoh ketahanan nasional. Di samping itu, operasi Bakti ABRI merupakan peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada masyarakat. Secara keseluruhan, banyak pihak yang memberikan penilaian pelaksanaan hubungan internasional Indonesia pada masa pemerintahan SBY pada periode 2014 sampai 2014 mengalami peningkatan dan perkembangan cukup signifikan. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai prestasi yang dicapai dalam forum regional maupun global. Dalam 10 tahun masa pemerintahannya, secara umum SBY menjalankan kebijakan hubungan internasional dalam 3 program utama, yaitu 1. Pertama, pemanfaatan politik luar negeri dalam konteks optimalisasi diplomasi. 2. Peningkatan kerjasama multilateral dalam rangka meraih beragam peluang internasional. Ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia dalam rangka turut serta menjaga ketertiban dunia dalam berbagai persoalan keamanan internasional. Dalam konteks kerjasama regional, misalnya pemerintahan SBY telah memperlihatkan komitmennya untuk senantiasa berkontribusi bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2013 dan memastikan kawasan Asia Tenggara tetap dalam keadaan damai sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Treaty of Amity and Cooperation. Masih dalam konteks kerjasama regional, Indonesia kembali memperlihatkan peranannya dalam pembahasan pembentukan tatanan kawasan dengan ASEAN sebagai penggerak utama dan dilakukannya penambahan kekuatan Asia Summit dengan diterimanya Rusia dan Amerika Serikat secara bersama. Kelebihan pemerintahan SBY selama 2 periode pemerintahan. 1. Dalam ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan edukatif telah dilakukan. Sebagai contoh, Gubernur Aceh Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah bukti komitmen tersebut. 2. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. 3. Konversi minyak tanah ke gas. 4. Pemberantasan terorisme dengan membentuk pasukan khusus anti terorisme atau datasemen khusus 88
Anti Terorisme atau Densus 88. 5. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kekurangan pemerintahan SBY selama 2 periode. 1. Pada pemerintahan SBY Budiono, banyak terjadi demonstrasi massa yang melengsarkan SBY Budiono karena naiknya harga BBM. 2. Banyak kasus-kasus yang tiba-tiba menghilang dan belum terselesaikan. Contohnya kasus Bank Senturi. 3. Jumlah utang negara tertinggi pada sepanjang sejarah yakni mencapai 1.667 triliun rupiah pada awal tahun 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 4. Pada pemerintahan SBY banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia, misalnya Amrozi dan Imam Samudra. 5. Banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintahan negara lain. Tipe militeristik. Dari segi pendidikan dan pengalaman, inilah yang mengindikasikan bahwa SBY memiliki gaya militeristik karena SBY merupakan lulusan Akabri terbaik dan mengabdi sebagai perwira TNI selama 27 tahun, serta meraih pangkat Jenderal TNI tahun 2000. Meskipun cukup lama di dunia militer, SBY juga berkembang dalam pendidikan sipil seperti memperoleh Master in Management dari website University Amerika Serikat tahun 1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah 2 doktor honoris causa masing-masing dari alma maternya Webster University untuk ilmu hukum dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik. Serta SBY dikenal aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Beliau pernah menjabat sebagai Co-Chairman of the Governing Board of the Partnership for the Governance Reform, sesuatu upaya bersama Indonesia dan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan tata kepemerintahan di Indonesia. Tipe karismatik. Karisma adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Semua pemimpin sebenarnya dengan mudah dapat mempunyai karisma, tergantung cara memimpin. SBY memiliki karisma yang berkarakter. Karakter seorang pemimpin masa depan yang mampu memimpin rakyatnya dengan baik. Karisma beliau bukan hanya tebar pesona seperti apa yang disampaikan lawan politiknya. Karisma yang ada dalam diri beliau adalah karisma yang telah menyatu karena memiliki kepribadian yang unggul dalam segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, ataupun pendidikan. Tipe demokratis. Kepemimpinan SBY juga masuk dalam tipe demokratik, mungkin disebabkan karena tuntutan reformasi, situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal, di mana tipe pemimpin dengan gaya ini dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, namun keputusan tetap berada di tangannya. Selain itu, pemimpin yang demokratis berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Tidak jarang hal ini menimbulkan persepsi bahwa SBY seorang yang lambat dalam mengambil keputusan dan tidak jarang juga mengurangi tingkat determinasi dalam mengambil keputusan. Pemimpin ini kadang tidak kokoh ketika melaksanakan keputusan karena ia kadang goyah memperoleh begitu banyak masukan dalam proses implementasi kebijakan. Secara teoritis, pemimpin tipe ini bisa menerima kritik. Kritik dibalas pula dengan kontra kritik, bukan menjadi rahasia lagi bila seringkali kita melihat dan mendengar bagaimana SBY melakukan kontra kritik terhadap orang-orang yang mengkritiknya. SBY percaya bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh dari wacana publik yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Selain itu, tipe pemimpin ini dalam mengambil keputusan berorientasi pada orang-orang, apresiasi tinggi pada staf dan sumbangan pemikiran dari manapun. Kesimpulannya adalah bahwa setiap pemimpin tentu mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Begitupun dengan SBY yang mempunyai tipe kepemimpinan yang lebih dari satu.
dan tidak hanya seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi lebih dari itu, seperti tipe suportif, partisipatif, instrumental, dan yang lainnya. Kesemuanya itu disesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman yang ada. Intinya, setiap pemimpin selalu mengharapkan agar wilayah yang dipimpinnya tersebut dapat tercipta suasana yang aman, tentram, dan damai sesuai dengan tujuan bersama. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif teori pendekatan sifat. Pendekatan sifat keberhasilan seorang pemimpin ditandai oleh adanya kecakapan atau ciri-ciri ideal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil menurut teori ini haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin. Ciri-ciri tersebut dapat berupa ciri fisik, sifat-sifat kepribadian maupun keterampilan tertentu yang diperlukan. Jadi selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2015 lebih menggambarkan sifat yang demokratis dan tidak menunjukkan sifat otoriter, meskipun beliau memiliki latar belakang seorang militer, di mana biasanya gaya kepemimpinan seorang TNI seperti contoh pada pemerintahan Orde Baru. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif teori pendekatan perilaku. Ketika terpilih pada tahun 2004, SBY dengan Partai Demokratnya membawa semangat demokrasi dan banyak janji kepada rakyat. Dapat dipahami, rakyat menginginkan pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan, mengingat sejak berakhirnya era Soeharto, bangsa ini seperti kapal yang kehilangan arah. Hantaman keras krisis ekonomi tahun 98 dibarengi dengan pemimpin yang terus berganti dalam beberapa tahun kala itu. Kala itu ada euforia, semangat, dan harapan yang besar bagi Presiden SBY untuk mengarahkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik, lebih aman, lebih demokratis, dan lebih bersejahtera. Tak dapat dipungkiri bahwa dibandingkan masa pemerintahan Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, atau Megawati, Indonesia telah berubah dan berkembang. Yang disayangkan adalah melihat potensi bangsa ini berbagai bidang yang tidak berkembang secara maksimal. Hal tersebut berhubungan dengan kebijakan-kebijakan Presiden SBY selama 10 tahun terakhir ini. Ketidakpuasan yang tercipta sesungguhnya bukan karena situasi yang tidak berubah. Perubahan itu ada, namun arah perubahan itu dan seberapa banyak perubahan yang terjadi dari kapasitas yang seharusnya dicapai adalah yang kemudian menjadi sumber kekecewaan rakyat. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif teori pendekatan situasional. Dalam teori pendekatan situasional, SBY sangat bijak dalam mengantisipasi persoalan dalam situasi apapun. Kepemimpinan yang efektif adalah bagaimana seseorang pemimpin dapat mengetahui keadaan baik, kemampuan ataupun sifat dari anak buah yang dipimpinnya, untuk kemudian pemimpin dapat menentukan perintah atau sikap terhadap anak buah sesuai dengan keadaan ataupun kemauan anak buahnya. Kepemimpinan dalam teori pendekatan SBY tidak lepas dari situasional dalam menjalankan tugasnya. Dapat diklasifikasikan pada tingkat kematangan atau kemampuan anak buah Anda 4 macam, yaitu instruksi, konsultasi, delegasi, dan partisipasi. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif teori kepemimpinan berprinsip. Gaya kepemimpinan yang ia jalankan sekarang menurut Presiden merupakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan era demokrasi. Presiden bahkan menegaskan kalau dirinya cenderung untuk mengalah, cenderung memilih melakukan berkompromi dan membuat konsensus karena ia tidak ingin kepemimpinan yang dijalankan menjadi otoriter. Di depan para peserta Indonesia Future Leaders Forum di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara soal kepemimpinan, bukan hanya kepemimpinan dalam arti teoritis,
yang disampaikan Presiden, tetapi juga praktik keseharian yang ia jalankan sepanjang 7 tahun pemerintahannya. Presiden mengakui bahwa kepemimpinan yang ia jalankan bukan gaya kepemimpinan yang bisa dipakai oleh pemimpin yang lain. Setiap pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinannya sendiri, dan itu sangat tergantung dari situasi dan tantangan yang dihadapi. Presiden juga menguraikan bahwa dalam keyakinannya tidak ada kewenangan yang boleh didelegasikan, oleh karena itu dirinya ikut campur tangan langsung atas setiap kebijakan yang akan dikeluarkan kementerian. Ia ingin tahu secara detail landasan dari kebijakan yang hendak diambil. Dengan gaya kepemimpinan seperti itu tidak usah heran apalagi kebijakan yang bersifat teknis pun sekarang ini begitu lamban dilakukan kementerian. Kalau Presiden ingin secara detail dan bahkan terlibat secara langsung, wajar apabila proses pengambilan keputusan menjadi lebih panjang. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? Dari hasil pemaparan tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi, bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru, kebebasan pers dikekang, sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan, sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga dapat dikatakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi. Kemudian juga beberapa tipe kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu 1. Tipe militeristik, yang kedua tipe karismatik, yang ketiga tipe demokratis. Selain itu, dengan beberapa pendekatan teori kepemimpinan SBY dapat diklasifikasikan, yaitu 1. Pendekatan sifat keberhasilan seseorang pemimpin ditandai oleh adanya kecakapan atau ciri-ciri ideal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono menggambarkan sifat yang demokratis dan tidak menunjukkan sifat otoriter, meskipun beliau memiliki latar belakang seorang militer. Yang kedua, pendekatan perilaku yang berwujud dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangatlah sentralistik, di mana dalam masa pemerintahan awalnya hanya janji manis, namun teori pendekatan perilaku ini mendukung peranan kebijakan yang notabene-nya berwujud perilaku yang sangatlah Indonesia harapkan pada masa jabatan beliau. Teori pendekatan situasional. Susilo Bambang Yudhoyono sangat bijak dalam mengantisipasi persoalan dalam situasi apapun. Kepemimpinan yang efektif adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mengetahui keadaan, baik kemampuan ataupun sifat dari anak buah yang dipimpinnya, untuk kemudian pemimpin dapat menentukan perintah. Baik, dari hasil pemaparan tadi berakhirlah presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.